Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat serta salam atau henti-hentinya kita panjatkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantar kita dari alam kebodohan ke alam kepintaran seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya bersama Manusia Kurniawan dari kelas 30E ingin memaparkan atau mempresentasikan tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau seperempat kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. Yang pertama itu adalah kalimat awalnya terletak agak ke dalam. 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasanya. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Selanjutnya yaitu fungsi paragraf. Fungsi paragraf itu ada 5. Yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai perihal gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikir yang lebih kecil. Yang terakhir itu untuk memudahkan pengendalian variabel terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya itu unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf juga terdiri atas 4. Yang pertama, transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf itu yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi terdiri dari narasi kejadian dan narasi runtuh cerita. Paragraf narasi kejadian yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Sedangkan paragraf narasi runtuh cerita yaitu paragraf yang pola pengembangnya dimulai dari urutan tindakan ataupun perbuatan yang menciptakan ataupun menghasilkan sesuatu. Contohnya itu, jam istirahat Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal. Dari rumah, sesekali kepalanya mengadah ke langit-langit perpustakaan, tersenyum dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruangan perpustakaan hanya ada dia. Selanjutnya itu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Contohnya itu, gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memulai gadis yang mempesona di hadapannya. Dan seterusnya. Selanjutnya itu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan penyampaian informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Contohnya itu para pedagang
daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluh dampak pemberitahuan mengenai impor daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. Selanjutnya yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta. Tujuannya itu supaya si pembaca yakin bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar adanya dan terbukti. Contohnya sebagai berikut yang tertera di bawah, yaitu sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Soekarto pada tahun 1992. Bahkan anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Dan seterusnya. Selanjutnya itu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Supaya tujuannya bisa tercapai, penulis harus mampu mengungkapkan pembuktian dengan menggunakan data dan juga fakta. Contohnya, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan, dan seterusnya. Selanjutnya, itu macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Contohnya adalah kemudiannya sulit untuk diikuti dalam rapat sebelumnya. Sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu. Akan tetapi, hari ini ia memaksa menggunakannya untuk membuka usaha baru. Lanjutnya itu paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelas bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Contohnya itu, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi terdesak. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Selanjutnya itu, yang terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegas atau kembali. Penegas kembali. Contoh paragraf campuran yaitu, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepas dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Terima kasih. Itu pemaparan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.